Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika. Merah putih untuk menafikan semua isu-isu Abdul Somad anti kebinekaan. Merah putih luar biasa, Masya Allah. Jambi 30 Januari 2018. Kapan itu? Kenapa seorang mu'alaf itu selalu diuji keimanannya? Kenapa berat betul ujian ini Pak Ustadz? Karena hadiahnya sorga. Kalau ringan hadiahnya kipas angin. Betul. Al jaza ala qadril amal. Sebesar apa balasannya? Ada dulu artis, namanya tak boleh disebut, menjaga kode etik jurnalistik. Masuk waktu dia sebelum masuk Islam gayanya, tapi setelah masuk Islam tak lama sesudah itu suaminya meninggal, habis itu dia dituduh korupsi, habis itu dia masuk penjara, habis itu luar biasa. Tapi Allah insya Allah memuliakan dia, insya Allah, amin. Kita doakan saudara-saudara kita mu'alaf ini. Saudaraku yang mu'alaf Abdul Somad ini walaupun penceramah, walaupun haji, walaupun LCMA, tapi dia sudah bergelimang dosa. Abdul Somad lapendos, lelaki penuh dosa. Tapi kalian saudaraku yang mu'alaf, begitu kalian masuk Islam, kalian bersih. Semua amal kalian diurang dari nol. Di dunia ini yang diurang dari nol dua. Pertama mu'alaf, yang kedua pegawai Pertamina. Makanya kalau ada anak-anak lajang, Ustadz Somad, saya mau menikah Ustadz, tolong carikan saya perempuan yang siap hidup awal dari nol. Pergi kau pom bensin. Saudaraku mu'alaf, setelah kau masuk Islam kau terusir dari keluarga, setelah kau masuk Islam kau tak dapat harta warisan, setelah kau masuk Islam kau diuji dan diejek, sabar, karena Allah memuliakan engkau di akhirat. Allah akan memasukkan engkau ke dalam surganya bighairi hisab. Allah akan memuliakan engkau di dunia, di akhirat. Di dunia diselamatkannya kau dari kemusyrikan, di akhirat diselamatkannya kau dari api neraka jahanam, insyaallah. Sabar, kau dengarkan pengajian, kau ikut majelis-majelis ilmu, insyaallah. Pak, saya adalah seorang pemudi. Kelihatan dari tulisannya rapi. Yang melakukan dosa dan zina secara sadar. Kenapa kau berzina? Apakah jika bertobat dosa-dosa saya diampuni Allah? Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tak mengampuni dosa syirik, tapi dosa selain itu Allah mengampuni engkau. Maka kau mandi tobat. Bagaimana cara mandi tobat? Ada sungai di situ, nyemplung bagusnya. Aku niat mandi tobat. Mandi tobat itu mata mandi wajib, basah semuanya. Mana yang duluan basah Pak Ustaz? Terserah. Kalau kebetulan salto, kepala duluan. Di kamar mandi biasa bisa. Mana yang duluan basah? Terserah. Siram kaki dulu bisa, kepala dulu. Setelah basah kau berwudu, habis itu kau salat sunat taubat. Usolli sunnatat taubat rakaataini lillahi ta'ala. Allahu akbar. Ayatnya terserah. Kul sah. Setelah itu salam kau pun istighfar. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, ilahi lastu lil firdausi ahla. Aku tak layak masuk dalam surgamu ya Allah. Wala aqwa 'ala naril jahimi, tapi aku pun rasanya tak kuat masuk neraka-Mu ya Allah. Kau mau masuk surga? Tak layak ya Allah. Kalau gitu kau masukkan neraka, aku tak kuat ya Allah. Jadi kau mau ke mana? Tak jelas kau dengan. Saya sudah mulai memperbaiki sholat saya, alhamdulillah. Namun saya belum melakukan sholat. Namun saya belum melakukan sholat taubat. Sholat taubat itu sunat, saudaraku. Apakah Bapak bersedia mengimami kami sholat taubat? Oh, bahaya nih. Sholat taubat itu tak usah berjamaah. Kau sholat sendiri saja. Nanti balik dari sini, kalau tak ikut pengajian di masjid, nanti malam di Masjid Agung. Ya, Masjid Agung ba'da Isya. Masjid Raya, Masjid Agung. Masjid Agung, datang ba'da Isya. Tapi kalau bisa sholat Isya-nya di sana. Kalau mau booking waktu tempat cepat, dah maghrib sudah di sana. Tapi makan dulu. Kalau tidak nanti pas Ustaz ceramah bubuk. Saya perwakilan dari salah satu tenaga kesehatan. Oh, dokter nih. Kesehatan, ketulisan dokter. Bagaimana hukumnya jika kami berbohong dalam menegakkan diagnosa penyakit agar BPJS pasien bisa dipakai? Karena kalau di IGD rumah sakit hanya kasus emergensi yang bisa ditangani menggunakan
atau ada pengantar dari puskesmas, karena ada dalam peraturan Permenkes. Saya tak berani menghalalkan bohong, karena dalam hadis dikatakan ketika Nabi masukkan tangannya ke dalam orang yang berniaga, ya sahibat ta'am, hai pedagang, kenapa ini basah? Kena air hujannya Rasulullah. Kenapa kau buat yang basah di dalam, yang kering di luar? Man ghasyana falaysa minna. Siapa yang menipu kami, maka bukan golongan kami. Tanya ke ustaz lain, mana tahu dia ada dalil lain. Kalau saya, itulah dalilnya. Bagaimana jika ada hutang-hutang puasa karena haid yang belum dibayar selama bertahun-tahun? Memberi makan anak yatim atau berpuasa? Mesti diqadha. Diqadha. Qadha itu diganti, bukan qadha. Qadha suci. Qadha. Ibu-ibu yang punya utang puasa 90 hari. Loh, kok 90 hari? Pas mengandung anak 30 hari, menyusukan tahun pertama 30 hari, menyusukan tahun kedua 30 hari. Mau mengganti, lahir pula adiknya. Kalau suami tadi soleh, maka diingatkannya, adinda, kau sudah qadha, gantilah puasamu adinda. Tapi kalau dapat laki Fir'aun, apa wanita makan-makan? Aku puasa bang. Apa puasa-puasa? Mengganti puasa anak kita. Apa puasa-puasa? Ibu harus menjawab, aku puasa nih gara-gara abang. Maka mesti diganti. Cara menggantinya gimana Pak Ustadz? 1 bulan puasa 8 hari, 10 bulan berarti sudah lunas 80 hari. Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis, Senin, Kamis. Sebulan 8 hari. Niatnya niat qadha. Yang niat qadha hari Senin dapat pahala puasa. Qadhanya lunas, Seninnya dapat. Itulah indahnya. Oh, tak enak jadi perempuan nih Pak Ustadz ya. Indah jadi perempuan. Tapak kaki di bawah sorga, di bawah tapak kaki ibu. Belum pernah saya baca sorga di bawah tapak kaki Ustadz. Belum ada. Apa boleh menikah dengan wali hakim sedangkan wali kita masih hidup? Tak bisa. La nikaha, tidak sah nikah illa biwaliyin, kecuali dengan wali. Wa syahidai adlin, dan saksi yang adil. Wali pertama ayah, tak ada ayah atu. Toh, oh atu. Tak ada atu, abang. Tak ada abang, adik. Tak ada adik, pakcik. Abang ayah. Tak ada abang ayah, adik ayah. Tak ada juga lagi terus perwalian. Saudara dari ayah kita, adik beradik, anaknya, itu bisa sepupu, sewali kalau bahasa kampung Melayu kami, sewali. Tak juga ada sebatang kara, habis semuanya ditelan harimau, maka walinya wali hakim. Hadisnya fasultan waliyun man la waliyalaha. Wali hakim menjadi wali bagi perempuan yang tak ada walinya. Ada orang yang tak ada wali, ada, dicampakkannya dalam kardus, letakkan tepi jalan. Namanya siapa? Binti kardus. Ustadz, bagaimana hukum memakai tas dompet yang terbuat dari kulit ular? Macam tak ada aja cerita lain. Kulit ular, kulit buaya, kulit biawak, kulit babi, kulit anjing. Beda antara yang keras najisnya, anjing babi tak bisa sama sekali. Sedangkan kulit sapi, kulit itik tak bisa. Kulit sapi, kulit kambing itu memang bisa disama. Adapun kulit binatang semacam ular, buaya, itu ikhtilaf antar ulama. Ada sebagian mengatakan membolehkan kalau disama, tapi saya lebih condong untuk mengatakan tidak, untuk ihtiyat, lebih hati-hati. Maka lebih banyak lagi. Berapa harga tas kulit buaya? Oh, mahal, bisa 10 juta. Sementara tas yang biasa 2 juta. Pakai yang 2 juta, yang 8 juta sedekahkan ke fakir miskin. Betul? Ini kok gaya-gaya aja. Cantik kulitnya. Iya, buaya nih. Siapa yang nangkap saya? Ustaz, berdosa tak setiap hari di selang waktu diisi dengan game online? Mobile Legend. Mohon pencerahan bagi kami yang kecanduan game ini Pak Ustaz. Orang yang candu game, dia sudah mubazir. Mubazir apa? Mubazir waktu. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin. Orang yang mubazir saudara setan. Makanya orang yang habis waktunya gara ini tak lagi digoda setan, karena sesama setan dilarang saling menggoda. Berhentilah kalian, isi dengan aktivitas. Sekali-sekali untuk refreshing, oke. Tapi masih banyak. Bagus olahraga. Olahraga Islam itu apa? 3. Yang pertama, memanah. Yang kedua, berkuda. Yang ketiga, berenang.
Berkuda, oh kuda mahal, 1 ekor paling murah 70 juta. Memanah, saya dikasih hadiah oleh sahabat busur panah. Mau foto saya, lalu saya buat gambar WA saya, gambar sedang memanah. Dipanggil mereka Somat Hud. Akhirnya saya ganti gambar lain. Ada dikirim saya video dari Jepang, Korea, anak Jepang latihan memanah, padahal mereka non muslim. Memanah olahraga syariah yang diajarkan Nabi SAW. Nabi memasang 70 pemanah. Jangan pakai ini, habis waktu badan tak sehat. Maka memanah, anak-anak kita panggil memanah. Mudah-mudahan sekolah-sekolah ekstrakurikulernya nanti ibu-ibu guru, bapak-bapak guru, SMP, SMA, SD memanah. Tapi jangan pula guru itu panah. Memang untuk membantu fokus bisa juga. Pasang gambarnya, ini bapak yang kemarin deh. Jangan bercanda. Pak Ustadz, apa hukumnya istri lebih suka tinggal di rumah orang tuanya? Ini MOU dari awal tak jelas. Adinda, makanya kalian jangan pacaran itu semuanya bohong, bullshit. Adinda, hati-hati jalannya, nanti terpleset ya. Kalau ada bulan kolor bintang setengah napasku pergi, pret. Selama sebelum menikah itu kalian harus jelas kontraknya. Adinda, kau kan sekolah, iya. Setelah sekolah kau kan tamat S1, iya. Nanti kalau nikah sama aku, kau kerja atau jaga anak? Jangan sampai setelah nikah baru muncul masalah. Nanti setelah nikah, rumah bapakmu besar, rumah aku kecil. Makan di tempat emakmu enak, tempat aku tak enak. Di tempat aku beralaskan koran, makan sehari sekali. Kau mau di sana apa di sini? Jangan indah-indahnya saja. Karena nikah itu tidak selamanya berkarpet merah dan bunga-bunga. Banyak onak dan duri di dalamnya. Betul? Banyak yang ngaku kan?